Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita duduk bersama dalam kajian rutin kita tiap malam Rabu, di mana di dalam majelis ilmu kita ini masih membahas tentang ilmu huruf, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas huruf yang keenam. Ialah yang keenam. Iya. Jadi huruf yang keenam dari 7 huruf terakhir, yaitu huruf hamzah. Karena minggu dahulunya 2 minggu yang lalu kita sudah bahas tentang lam alif. Namun insya Allah kita akan mengulang atau mereview sedikit dari awal lagi. Semoga pada malam hari dan ya ini bisa kita gabungkan sehingga ini akan merata. Kalau kurang sudah malam tadi sampai di ya jadi betamat sudah. Insya Allah Banjarmasin pun malam Jumat ini sampai di huruf ya. Jadi untuk kita mungkin malam hari ini bisa sampai ke huruf ya, insya Allah sampai. Jadi tinggal penelaahan sisa waktu yang tersisa, mungkin 3 kali pertemuan. Ya mungkin 3 kali lagi pertemuan setelah ini kalau sempat. Baik, kita mulai mengenal rahasia dan makna pada huruf hamzah. Ada satu huruf yang diberi nama yaitu hamzah. Maknanya adalah memenuhi segala jasmani luar dan dalam. Inilah yang sering kita dengar di masyarakat, atau sebagian guru-guru yang lain menyebutkan bahwasanya ada dengan sebutan sebuah kalimat huwal awalu wal akhir wal batinu wal zahiru. Jadi siapa yang awal dan siapa yang akhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Kemudian dia yang batin, dia yang zahir. Itu yang dimaksud. Jadi kalau dia yang awal, dia yang akhir, di mana kita? Ketiadaan sudah bagi kita. Kemudian misalnya yang awal tadi, awal-awal adanya diri kita, awal-awal kita bisa berperilaku, maka akhir pun adalah yang awal tadi yang menjadi diri kita, dan yang awal tadi yang membuat kita berperilaku itulah. Kemudian siapa yang batin? Yang awal itulah yang menjadi batin kita. Kemudian setelah menjadi yang batin, yang awal itu pun akan menjadi yang zahir kita. Jadi seolah-olah kalimat ini awal dan akhir, batin dan zahir ini akan menjelaskan kepada sesuatu rangkaian cerita antara yang awal menceritakan tentang bagaimana proses dan dari mana proses itu terjadi, alam semesta beserta isinya. Kemudian setelah alam semesta beserta isinya ada, kalau mengenakan kepada diri kita adalah awal-awal terjadinya makhluk dan awal-awal sehingga makhluk itu bisa berproses atau berperilaku, itu disebut dengan batin tadi. Baru akan menceritakan kepada yang akhir. Kemudian sini artinya atau maksudnya
Kalau maknanya tadi memenuhi segala jasmani luar dan dalam, maka sini disebutkan manusia yang menyandang amanah atau menyandang khalifah. Kalau khalifah manusia yang menyandang amanah, tapi kalau Hamzah manusia yang menyandang khalifah, berbeda. Kalau huruf kha, khalifah, berarti roh. Yang disebut roh ketika diberikan rasa atau diberikan beban, itu disebut dengan khalifah. Tapi kalau Hamzah berarti manusia yang menyandang khalifah, keseluruhan, kesemuanya. Ada sosok manusia di muka bumi ini yang bernama Hamzah. Mungkin banyak sudah kita mendengar cerita tentang Hamzah. Hamzah merupakan putra dari Abdul Muthalib. Beliau sahabat sekaligus mamarina oleh Nabi kita, dan beliau ikut dari awal berjuang untuk menyebarkan dan menegakkan agama Islam. Itu Hamzah. Jadi lika-liku dalam perjuangan yang sangat luar biasa mengenalkan Islam itu adalah Hamzah di sisi Nabi. Pada saat perang Badar, Hamzah membunuh ayah dan saudaranya Hindun. Jadi ada seorang perempuan yang bernama Hindun, punya ayah dan dia punya saudara. Ketika ayahnya terbunuh dan saudaranya terbunuh, maka di sini ada rasa dendam kepada Hamzah. Terjadi ketika saat perang Uhud, maka dendam tersalurkan. Hindun membayar seorang budak, artinya kawannya yang bernama Wahsy bin Harb. Pada saat perang Uhud, si Wahsy ini melempar belati dan tepat mengenai dada Hamzah, jadi menancap di dada. Disitulah Hamzah dinyatakan syahid oleh Nabi kita. Nah, artinya di sini kita ambil suatu ilmu dari kejadian Hamzah ini, bahwasanya manusia itu tidak terlepas dari yang namanya karma, kalaupun itu benar. Jadi misalnya gini, ketika kita melihat seseorang, jelas dengan mata kepala kita melihat dan kita mendengar kalimatnya dengan telinga kita sendiri, itu sesuatu yang benar. Kemudian kita ceritakan apa yang kita lihat dan kita ceritakan apa yang kita dengar. Yang kita ceritakan itu kan hal yang benar semuanya tuh, semuanya yang benar. Maka inilah yang disebut dengan ghibah, artinya menghibah. Sama halnya tadi ketika berperang dia membunuh, karma itu kan berlaku. Maka semua manusia itu proses karma itu pasti sempurna, kada bisa menghindari daripada karma itu, kada bisa. Apakah akan menimpa dirinya ataupun menimpa keluarganya. Misalnya kita membunuh, apakah kita sendiri yang mati terbunuh atau keluarga kita yang terbunuh, belum tahu. Atau ketika kita menggibah seseorang, apakah akan digibah oleh orang itu, oleh keluarganya, ataupun keluarga kita yang akan mendapat gibahan. Jadi itu belum tentu apakah ke diri kita atau kada. Sebagaimana kejadian kepada Hamzah ini, ia membunuh dan ia terbunuh oleh seseorang, bukan daripada keluarganya. Nah, langsung itu terbunuh. Karena kita belajar hukum, belajar makna dan rahasia huruf, diberi nama Hamzah. Kita ambil sikap dan perilaku Hamzah. Apakah ketika seseorang, karena jelas luar dalam akhir adalah disebut dengan Hamzah ini, tidak ada lagi keakuan semuanya. Di sini yang titik tidak ada huruf dan tidak ada suara, karena sudah mengetahuinya. Orang yang diberi nama Hamzah tadi, ia dinyatakan
syahid. Jadi yang kita ambil itu syahidnya itu. Syahidnya yang kita ambil. Apakah kedudukan kita ini yang mengerti akan siapa yang awal, siapa yang akhir, siapa yang batin, siapa yang zahir. Ketika kita memahami itu, apakah kita ini bisa disebut hamzah? Kita sebut hamzah adalah kita ambil syahidnya itu. Jadi ambil apakah kita ini syahid. Nah, perilaku kita ini apakah syahid? Bagaimana prakteknya perilaku hamzah ini pada diri kita? Perilaku syahid itu seseorang, anggap aja diri kita, kalau kita itu melakukan sesuatu tidak ada keakuan diri, itu sudah perilaku hamzah namanya. Pandangan kita, apapun yang kita pandang di muka bumi ini dan apapun yang kita lihat di muka bumi ini, kita kadang melihat apa yang kita lihat dan kita tidak mendengar apa yang kita dengar, tetapi kita melihat sesuatu itu kepada asalnya dan mendengar sesuatu itu kepada asalnya. Itu perilaku hamzah, syahid kena mati. Karena orang yang berperilaku seperti ini, ketika ia mengamalkan suatu tuntunan ibadah ritual, baik sholat, puasa dan sebagainya, berarti inilah titik ketiadaan lagi sudah bagi dirinya sudah. Karena hamzah ini kan setelah huruf lam alif, atau di bahasa kita alam jalalah, ya kan? Maka titik habis huruf dan suaranya inilah kita pada kawal lagi berpandir harus. Begitu kita sudah mengetahui enam duduk ini siapa, kemudian berpandir ini siapa, yang mendamar itu siapa, yang melihat itu siapa, yang bergerak itu siapa, sudah tahu kita semua itu. Hamzah itu kisahnya menjelaskan aja, aku semua. Nah, sampai di titik situ kita dihantarkan. Itulah batas atau puncak kesadaran diri kita itu. Habis sudah kisah itu kalau ada lagi sudah. Maka orang-orang yang di sini yang bisa mengamalkan di sini, adakah lagi yang disebut dengan rasa manis dan pahit itu, adakah lagi di situ? Di semua itu adalah nikmat. Kepahitan pun, kesusahan pun tetap nikmat. Karena terlepas daripada nikmat. Karena apabila terlepas daripada nikmat, apa gunanya ayat 5 Fatihah? Ya kan? Adalah kenikmatan lagi. Kalau di ayat 4 ia meminta, tapi di ayat 5 ihdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta. Ya. Jadi di ke-6 ke-7 itu makna kenikmatannya lagi. Jadi sesungguhnya kenikmatan kita itu tidak mengenali lagi pahit dan manisnya, itu kita kadang mengenal. Kenapa? Karena kita sudah kembalikan. Kalau kita masih mengenal, berarti masih duduknya pada hamba, masih pada makhluk duduk kita. Karena sesungguhnya yang mengenalkan diri itu, dari awal kita sudah tahu, kalau kita waktu belajar itu sesungguhnya aku ingin dikenal, untuk aja mahfian itu kan aku ingin dikenal. Jadi yang mengenalkan diri itu adalah zatnya. Kemudian apakah kita bisa mengenal Tuhan? Ya, ada bisa mengenal. Makanya perintahnya man arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal dirinya. Bila kita mengenal dengan nafas, dengan nyawa, berarti kita kenal. Oh, berarti lenyaplah diri kita, maka yang mengenal itulah bukan diri kita lagi kan. Kalau kita sudah mengenal diri kita, pada lagi diri kita sudah, tapi sudah, maka dialah yang mengenal akhirnya. Itu susunannya yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan berperilaku ini, adalah bermain kepada hamzah. Jadi pahami dulu huruf hamzah ini sudah huruf hamzah, pada ada lagi luar, dalam, akhir dan awal. Kita langsung ke papan tulis. Ini apa mau langsung diulang apa langsung ke huruf yang 7? Kayak Pak? Langsung lah. Jadi kita dulu 11 huruf kotak yang
yang kita beri lingkaran adalah menjelaskan awal. Awalun, berarti yang awal adalah yang di sini yang awal. Kita tulis dulu. Ini yang disebut dengan awal pada roh. Kemudian ada yang disebut dengan yang batin. Itu siapa? Nih, kita kenali dulu yang batin. Batin di dalam disebut dengan kalbu. Kemudian yang jahir yang mana nih? Nah, itu yang jahir. Yang akhir mana? Nah, yang perlu kita selidiki, mana yang akhir. Tadi yang batin itu adalah pada huruf H. Itu yang batin. Kemudian kita cari yang akhir. Akhir daripada kehidupan kita itu adalah dengan 3 cara. Yang pertama adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya. Ini golongan yang pertama. Golongan pertama, orang-orang yang mendekatkan dirinya. Kalau bahasa Al-Qur'annya ulaika muqarrabun, balasannya fi jannatin na'im. Jadi 9 huruf ini murni membicarakan yang jahir-jahirnya. Jadi 3 huruf ini perilaku 9 huruf. 9 huruf ini harus berperilaku dengan yang 3 huruf. Ini diri kita sih kemana 9 huruf? Makanya kan 1 sampai 9. Apakah ketika diri kita makan, siapa yang bergerak? Nah, bangunnya siapa? Yang merasakannya itu siapa? Tapi ya kan, siapa yang bergerak tadi, siapa yang merasakan tadi, yang kembali. Nah, itu karena orang-orang yang mendekati diri. Ada lagi aku kita itu maka dekat kita. Karena ingat rumus kata-kata aku ya, aku pada tubuh, aku pada nyawa. Kalau tubuh berarti zahir, kalau nyawa pada batin. Yang terakhir adalah aku pada rahasia. Kenapa di sini laisa sudah di situ? Aku boleh kita berkata aku, tubuh berkata aku boleh, tapi tahu aku siapa. Ya, aku siapa harus tahu. Kemudian bila tubuh berkata aku, maka gugurkan ke nyawa, gugurkan ke rahasia hati. Satu rumus. Karena bahasa aku ini kalau mau dihilangkan kita, sedikit-sedikit aku, sedikit-sedikit aku. Umaku jadi kasal banar, umaku ya sakit hati banar aja. Itu kalau mau dihindari kalimat itu. Maka boleh kita berkata aku, tapi kita memahami aku siapa. Pahami dulu di situ. Itu kunci lah. Nah, sekarang kita golongan yang kedua adalah orang yang disebut dengan menerima catatan amalnya. Nah, ini golongan yang kedua. Golongan kedua disebut dengan golongan utama. Ini golongan yang utama, yang disebut dengan huruf F. Jadi kita kalau menilai diri kita ini, Google Map-nya adalah yang 3 bulik kita itu. Apakah dengan cara golongan pertama, golongan yang utama, atau golongan yang kedua, atau golongan yang ketiga? Ini golongan yang ketiga. Disebut dengan golongan kiri. Nah,
ini senjatanya. Cara hidup menentukan cara kita mati. Nah, di sini lalu orang melihat kalau orang itu panjang bahiak, cara hidup lahir. Bila orang itu panjang bahiak, berarti caranya hidup cagar baik. Kawalah dinilai seperti itu. Cara hidup menentukan cara ia mati, maka cara ia mati ini menentukan cara ia dibangkitkan di sini. Jadi yang disebut dengan cara hidup itu, cara hidup itu bukan orang itu panjang bahian atau bukan orang itu jali bajagawiannya. Itu bukan cara hidup. Kalau dipandang dengan seperti itu, maka jelas sudah orang panjang bahian pasti masuk surga. Tapi kenyataannya banyak diceritakan, ya. Ada seorang perempuan yang kada pernah ketinggalan sholatnya, ibadahnya dan sebagainya. Pokoknya kalau masalah beramal juara, pada seorang perempuan diceritakan. Tapi akhir hidupnya ketika ditanyakan dengan Nabi, ia adalah golongan ahli neraka. Kenapa sebabnya? Karena lisannya tadi melihat sesuatu karena kawan ada menggibah, melihat dan mendengar apapun karena kawannya nih lisannya. Gibahnya itu maka menyakiti kepada hati. Yang lebih pedih lagi adalah tetangganya sendiri. Apalagi Nabi, si anak tuh dia penyampaian yang benar, ibadah kada pernah ketinggalan. Kayak apa aja Nabi? Kelakuannya apa? Kayak apa? Ketujuan dia menyamati orang. Apa kata Nabi? Sesungguhnya tidak ada kebaikan pada dirinya. Penyampaian orangnya dinyatakan neraka. Nah, apabila cara hidup digambarkan hanya dengan panjang bahian saja, maka pasti adalah dengan surga. Tapi di sini cara hidup itu adalah yang pertama tadi, golongan yang pertama, dia tidak lagi ketika melakukan sesuatu itu tidak ada keakuan dirinya. Itu cara hidup kita. Kalau ini sembahyang misalnya, Allahu Akbar, ini bergerak siapa nih? Nang berkata Allahu Akbar ini siapa? Siapa yang berkata? Ingat tadi, yang awal, yang batin. Jadi perilaku jahil ini skemanya ke sini dulu boleh. Nah, ini kena boleh ke sini. Tuh. Maka yang awal ini kita hanya boleh. Tuh. Perilaku. Jadi skema ini kita gambarkan, ini diri kita sini. Supaya praktiknya kayak apa ya, praktiknya supaya nyaman. Ketika bahagia di sini bahagia, akui aku jahil dan bahagia boleh ke sini aku pada nyawa boleh ke sini. Kawalah kita merasakan bahagia. Ketika bahagia itu datang, pasti tubuh dulu yang menyaring. Akal dan pikir. Coba datang kebahagiaan, kesenangan, siapa yang menyaring? Pasti benar tubuh dulu. Aku tubuh. Hanya tubuh menyadari siapa awalah aku ini merasa sedih, merasa bahagia itu kawalah aku ada apa? Boleh karena adanya yang batin, adanya nyawa. Ketika sadar lagi, nyawa akan mengatakan awal-awal adanya nyawa itu siapa? Adalah roh. Lenyap kada lagi sudah diri kita. Makanya awal inilah yang akan kembali kita di sini. Itu maksudnya, itu praktiknya itu. Jadi kita harus duduk di sini semua, duduk di sini sebentar. Jangan langsung memikirkan ke sini dulu. Maka coba, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, ini diri kita. Ketika kita bergerak, ketika kita melihat aku melihat, aku mendengar. Kemudian kita bertanya di sini, kenapa aku bisa melihat, kenapa aku bisa mendengar? Berangkatlah kepada aku nyawa atau batin. Berangkat kita, mungkinlah mataku melihat, mungkinkah telingaku mendengar. Sementara orang mati ada aja matanya. Sementara orang mati masih ada memiliki telinga, kenapa tidak mendengar? Aku pada nyawa. Jadi apa? Yang mengenal mungkinkah yang jahil? Tak pasti kan mungkin.
Ketika aku yang rahasia ingin dikenal, maka yang mana adalah rohnya, maka dia sendiri akhirnya. Itu rumusnya. Jadi di sini diri kita dulu pastikan, karena kita ini mungkin insya Allah akan kita tuntaskan pada malam hari ini sampai selesai. Nih rumus kita lah, apapun kelakuan kita di sini silahkan aku, karena tubuh dulu yang merasakan tampak. Ini kalau kita belajar, itulah yang disebut dengan syariat. Nah kesini mah ma'rifat. Kalau sudah kembali kepada thariqat syariat ma'rifat. Ini kalau sudah rahasia, kalau ada hurufnya lagi di situ, kalau ada panggil lagi sudah habis sudah itu. Lahafin lah syauq ini sudah pasti, ini sudah kalau ada lagi sudah. Nah syariat itu syarat adanya bahagia, adanya sedih, itu syarat bagi tubuh. Ya, makanya disimbolkan ketika roh menjalani ujian, makanya simbolnya adalah huruf al-hayyu. Ketika roh diberikan amanah, nah jadi disebut dengan khalifah. Ya, disebut dengan khalifah. Ini roh sudah menyandang amanah, inilah yang batin. Sudah ada rasa. Jadi disinilah enak, susah, sedih, sudah ada rasa di sini. Itu menandakan itu semuanya. Makanya disebutkan dengan ilmu kebatinan. Jadi kalau belajar ilmu kebatinan itu menghilangkan rasa susah, rasa sedih, rasa bahagia kita hilangkan, kembalikan ke asal. Kenapa bisa merasakan kesusahan? Kenapa bisa merasakan kebahagiaan? Nah, itu ilmu kebatinan, orang menyambat bisa juga itu. Terus kasih itu muridnya. Nah, kita kembali. Golongan kanan adalah golongan orang yang suka beribadah tapi mencampur adukan dengan dosa keburukan. Tuh. Makanya digambarkan banyak. Di sini digambarkan ada seorang yang suka beramal ibadah, tahajud aja kada pernah ketinggalan. Tapi apa kata Nabi? Celaka, akan ada orang nanti seperti kamu. Ini seseorang yang amal ibadahnya kuat, tapi wani memprotes Nabi. Adil Muhammad. Ketika membagi harta rampasan perang, maka orangnya banyak bahaya. Pemuasa hampir kada pernah ketinggalan, hafal Quran, tahajud kada pernah ketinggalan, tapi celaka aja Nabi. Tuh digambarkan sini. Ia dengan bahaya. Sembahyang aja, makrifat kada mau dalam. Digambarkan lagi seorang perempuan banyak bahaya, tapi lisannya menyakiti orang lain. Melihat dan mendengar sesuatu, kada kawainya kada menyampaikan, kada kawainya kada berkisah ke lain, kada kawa kada gibah. Jadi kalau kita lihat sembahyangnya aja, kita yang tertipu. Cara orang sembahyang itulah kita perhati. Kita lihat cara orang mabuknya dan cara orang sembahyangnya, bukan mabuknya yang dilihat, caranya mabuk. Orang ini sudah mabuk sadar baik benar. Orang ini sudah sembahyang omak balak benar ya. Tungtong sembahyang hambur kampung. Tuh banyak itu. Nah, perhatikan cara ini sembahyang atau cara sholat, caranya mabuk. Nah di sini digambarkan lagi. Ada yang membunuh 99 nyawa dan digenapkan 100 surga bagi. Kemudian ada lagi seorang pelacur hanya memberi makan 1 potong roti dengan anjing, surga juga. Digambarkanlah di sini. Golongan kanan ini orang yang dihisab. Tuh, orang yang dihisab, ditimbang. Barat ke kanan kah, barat ke kiri kah? Atau bahasa lain, banyak dosanya kah atau banyak pahalanya nih. Jadi kita jangan tertipu melihat orang aja bagusnya itu aja penyembelihan bentar aja. Karena melihat orang lain, oh maaf ya, bala lalu sesi tuh
mabuk aja jargawiannya, tertipulah kita. Boleh jadi amalan hidupnya selama hidup ini amalannya yang baik-baik, Tuhan mengatakan amalan surga. Boleh jadi amalan selama hidupnya amalan neraka, kada baik gawian, mabuk terus panjang hidupnya, tapi akhir hidupnya surga. Yang panjang baik, yang akhir hidupnya neraka. Itu Tuhan sudah menginformasikan. Jangan tertipu orang yang panjang baik, jangan tertipu orang yang mabuk. Kita melihat orang tuh langsung jangan langsung menilai memponis, wah tuh neraka, kada baik, kada bisa. Dikuatkan lagi dengan ayat-ayat lain, janganlah engkau membuat prasangka. Jangan berprasangka baik, tapi apa? Janganlah membuat prasangka. Itu aja berita Tuhan. Tapi banyak membahas semua. Berprasangkalah yang baik-baiknya. Maksud berprasangka yang baik-baik itu adalah melihat orang sembahyang, inya kadawan menyangka orang itu ahli surga, melihat orang makhluk, inya kadawan menyangka tuh orang itu neraka. Itu yang berprasangka baik-baik. Tapi bila inya melihat orang yang mabuk, pandang dia diri seorang, belum tentu wajah kita ini lebih baik dari inya. Jadi pandang diri seorang ini, seorang itu lebih kotor daripada inya, supaya kita ini jangan menjaga lidah. Itu hanya menyangka diri seorang pula. Baiklah menyangka diri seorang, sangka diri orang baik, sangka diri seorang buruknya, supaya apa? Supaya kada mau sombong, supaya kada mau menyerang orang. Tetapi sangka parah lagi diri seorang yang disangka. Intinya kita jangan membuat prasangka. Jadi prasangka yang baik itu adalah ketika orang mabuk kita pandang ke dalamnya. Kenapa orang itu bisa mabuk? Turun ke nyawanya, turun ke batin. Kenapa orang sembahyang turun pulang ke sini? Kita dihantarkan ke yang awal. Itu makanya yang disebut prasangka baik itu bukan prasangka baik kepada hasil. Jangan menyangka kepada hasil. Sangkanya baik. Kita lihat kipas angin berputar, lampu menyala, kita tidak menuduh kipas angin baik, kita tidak menuduh lampu baik, kada menuduh hal yang lain kada baik, kada. Dan kita pandang ke dalamnya karena ada setrum padanya. Itu banyak prasangka yang disebut baik. Pandangan kita ke dalam itu maka kalau sudah pandangan ke dalam itu bahasa tubuh, bahasa baik. Tapi apa kalau sudah pandangan kepada roh itu suci sudah. Kalau sudah baik dan tidak ada buruk, karena roh yang suci. Tuh. Nah sekarang golongan kiri, nah ini di golongan kiri ini adalah huruf lam. Makhluk ini urusan dunia semata, ilmunya kada ada dan semua dunia semata. Maka inilah yang disebut dengan golongan nar. Tuh, golongan nar di situ. Nah, kemudian jelaskan lagi. Ini cara kita hidup. Jadi cara hidup itu adalah cara inya makan kayak apa. Ketika inya sakit, cara makan obat dengan kayak apa, itu cara hidup. Ketika inya sakit, lalu inya makan obat, sembuh, tidak menuduh obat yang menyembuhkan, itu cara inya hidup. Bukan cara hidup itu bila inya garing dia makan obat, bukan itu bukan cara hidup, itu perilaku hidup. Tapi cara hidup ini adalah cara inya makan obat. Ketika inya garing, ketika inya kada berduit, cara inya mengatasi kada berduit itu kayak apa? Itu cara. Jadi dia selalu kembalikan. Nah, kalau orang belajar ilmu kebatinan pas di dalam aja. Tapi ketika kita nih merasakan sesuatu sakit itu makanya ada doa yang disebutkan Rabbi ini, kalau ada yang nyebut Rabbi anni masyan yang duru anta arhama rahimin, ya Allah engkau telah menimpakan kesusahan, sesungguhnya engkau masih maha penyayang. Ini diartikan padahal itu seluruh nujunya kan dari lawas ya, doa Nabi Ayub. Jadi garing lawas benar.
datanglah membini. Yuk, jaka bahasa orang Banjar tah. Yuk, laos benar piani garing. Maka pian marah ya lawan Tuhan. Coba kamu minta sembuhkan lawan Tuhan. Oh majar ayo supan aku. Pada lawan Tuhan minta sembuhkan. Seapa aku garing. Talawas sihat aku sudah. Aku menikmati sihat lawas benar sudah. Masa aku garing satu mata aja minta sembuhkan nonton supan aku. Nah, muncullah turunlah ya. Jurung diberi apa tadi ya apa jadi bini kamu disuruhnya aku ya minta sehat nanti. Beritanya di situ udah ceraikan aja sudah sampai saring malaikat, tapi kada mau ayo nya kada tahu benar aja ayo turunlah bisikan kalau kada tak minta sembuh ya sarahakan hajatnya. Kalau orang ilmu kabatinan itu ya itu Rabbi anni masyani dulu wa anta arhamar rahim. Wahai Tuhanku, Engkau timpakan aku rasa sakit, Engkau timpakan aku penyakit. Kita juga pada wahai Tuhan, Engkau timpakan aku penyakit. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sumpah kada bos. Kita ini kada berduit. Bapak berhutang kada pada lawan bos ada duit sumpah hanya dijulungi semalam ya hari ini ada pulang sumpah mulai bapak oh ada kalimat jadi belajar dari ayat para bos kuma bos saya duit dari yang semalam sampai ke rumah kada umur sampai kemarian langsung habis. Inilah itulah kebutuhan anak ini habis. Jadi aku hari ini turun berjalan betis ya. Anak berkendaraan mengisi minyak ada duit habis. Minta duit lah ayo aja lawan bos minta duit lah kata usah berutang apa dah. Kira-kira kayak pemenanggar bos kata berduit malah berjalan betis pulang. Bahaya pakai kulitnya berjalan pulang ya kok. Kata pulang bosnya. Makan minyak ya. Kan sama ada kisahnya. Perlukah berhutang kepada garing kita? Jadi setelah kita pelajari para nabi kan ada yang minta sehat, bilanya garing. Bilanya miskin kan ada juga yang minta kaya. Kan ada juga. Sesungguhnya kapalanku banyak Pak Tuhan ya. Banyak kapalan. Semua kapalanku kamu aja yang mencukupi. Karena aku dapat mampu. Tapi bila minta kaya ada harapan dapat. Kada mau dapat kalau minta kaya. Bila minta kaya agar habis. Ya. Para nabi kada melakukan seperti itu, tapi kita banyak melakukan. Padahal banyak kalimat-kalimat, makanya kalau di dalam agama ada yang belajar mantik dan belajar itu kan menghindari bahwasanya peran utama itu jangan kepada yang jahil. Bila peran kepada yang jahil pasti orang kada mau minta cukup, minta sugih harus. Tapi bila orang ilmu kabatinan tingginya kada mau minta sugih. Yang penting cukup. Itu aja. Hendak apa aja ada sudah selesai. Alhamdulillah pada sugih. Aman orang sugih banyak kada cukup. Tapi kalau orang cukup kaya orang sugih. Jadi rasa sugih dan rasa cukup ternyata tingkat syukurnya itu ada pada rasa cukup, bukan pada rasa sugih. Orang sugih banyak kufur, tapi orang yang cukup dia selalu akan bersyukur. Karena kunci cukup itu adalah ketika ia mensyukuri. Nah, maka akhir hidup kita berakhir dengan sebuah ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi semua kita itu akan dipanggil dengan dua huruf ini, mim dan nun. Tuh. Makanya di dalam sholat rukun yang wajib ya kada boleh ketinggalan setiap rakaat yaitu Al-Fatihah, dan Al-Fatihah berakhir dengan dua huruf mim dan nun. Itu yang boleh dipanggil. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, tak tipu pulang kita. Dikira tadi nang dikiau jiwa, padahal nang dikiau Tuhan adalah naf.
napas nang dikiau Tuhan. Ya ayat Tuhan nak berarti dahulu hanya remeng 4 nafsul mutmainah. Perlukah riang kanan memanggil kipas angin, wahai kipas angin matilah? Yuk, ada perlu. Ujar riang kanan, wahai satrongko sini ku tarik ku ambil. Habis, jangankan kipas angin lampukin mati. Itu maksudnya. Ya ayat Tuhan begitu napas ditarik, roh diambil, jiwa pun sudah kada kawa lagi, sudah menahan, sudah. Itu maksudnya. Jadi kunci mim dan nun nih akhir daripada hidup kita. Mim boleh kepada nun ke asal. Maka ketika jiwa tadi kembali kepada nun atau jiwa napas yang disebut dengan nyawa pada batang tubuh masuk ke dalam otak berfungsi, itulah yang disebut dengan jiwa tadi. Kalau bahasa lain, kalau kalbu adalah antara batang atau jahirnya hati. Itu di dalam hati ada fuad, di dalam fuad ada yang disebut dengan kol. Nah itu sumbernya naik ke otak, jiwa lah ya. Ibu pikir langsung. Ya. Akhir hidup kita sebagaimana awal Fatihah, makanya Al-Fatih yang awal adalah berakhir dengan nama panggilan tatap roh jua anang di kiau kulit. Kadang-kadang kita mengia wahai pulat bin pulat ayo kulit, ada yang di kiau Tuhan nurnya berdisuruh kulit, wahai nurku yang semalam jadi batang tubuh, yang semalam jadi nyawa di dalam batang tubuh, ayo kulit, habis kulikan sebenarnya. Itu akhir kematian kita. Orang yang kembali ke sisinya adalah berarti orang yang terjaga daripada kesyirikan. Hanya huruf waw. Bila ini akhir daripada hidup kita masuk ke golongan ketiga, kata kawainya boleh kepada non, harus menemui proses. Karena syaratnya ada memenuhi, ada huruf waw di sini. Artinya akhir hidup kita itu pulih ke asalnya, itu kembali kepada yang suci tadi, adalah orang yang menjaga daripada kesyirikan. Wara, orang yang terjaga. Wahid, orang yang mengesahkan. Ini syaratnya. Makanya kalau budaya ada pula non lawan waw, jah kada kawa digabung juga. Nah, kalau di sini syad dan kada kawa digabung juga itu. Non lawan waw kada kawa juga digabung. Kalau non digabung dengan waw, inilah tuh. Kalau non digabung dengan waw ini kebanyakannya adalah membuat suatu perpecahan. Kalau shot dan dot digabung ini adalah menutup. Warung, rumah makan, ada yang disebut dengan kuburan, ini hurufnya. Kalau ini digabung, ini biasanya damai aja rumah orang. Digabung orang dua huruf ini, kata lawas panci piring tarabangan. Tuh, inilah sejarahnya. Nur ini adalah sifat. Jadi sumpah, ketika berperilaku tidak kembali kepada asal, maka ia bukan wahid. Makanya ini kalau bahasa kasarnya apa? Membenci itu. Jadi kita mencari ayat-ayat yang menceritakan tentang nun dan waw, ambil ayat-ayat sumpah, kemudian ambil ayat-ayat penciptaan awal. Nah itu kita diulah huruf-hurufnya, lalu lah diandap ke rumah orang lah, kemana lah, kejelas kan, tabur, membuat perpecahan. Ini kalau di dalam budaya orang-orang yang mengerti tentang huruf. Nah, berarti waw adalah menjelaskan bahwasanya orang yang kembali ke asal dan adalah orang-orang yang terpelihara daripada
mensyirikan, kada mau syirik selama hidupnya. Maka kemana kita kembalinya? Kembali kepada ku. Nih, ku-nya tadi di sini. Kembali kepada ku di asal. Ya. Nah, tuh kembalilah kepada ku. Alif lam ha, kembali. Karena itu aku semua. Bila sudah mengisahkan, ya aku, kembalilah kepadaku. Bila sudah kembali kepada aku, inilah yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Ya ini kisahnya. Nang orang rajak mau makan di masjid. Yang asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Bila sudah kembali kepada Allah, ya tak tutup. Bila sudah kembali kepada Allah, ditutup dengan lam alif, la ilaha illallah. Adalah Allah. Karena Allah kan kembali sudah. Qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, wahai ini menjahir, sebutlah nama Tuhan. Allah itu adalah nama Tuhanmu. Kisah ikan nih, kisah nang dua ini adalah alif lam lam. Itu kisah engkau itu adalah alif lam lam ha. Kisah engkau sebutlah qul huwallahu ahad. Kain akhirnya apa? Atau berakhir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bolehlah kepadaku. Asalnya dariku, kembali kepadaku. Boleh. Bila sudah kembali kepadaku, mana lagi yang sebutannya alif lam lam ha? Nah, di sini orang menyebut. Kalau sudah sampai di titik sini, sekarang pemahaman kita, pemakaian kita di mana? Sampai kepada hu misalnya. Berarti kan dia semua. Inilah la ilaha illahu. Yang berkata tuh ini nih alif lam lam ha, dia mengatakan la ilaha illahu wa kasihnya. Ya, la ilaha illahu, dia menjadi. Jadi seolah-olah kita menjawab dia. Dia itu siapa, mana? Hanya ini kena bulik yang disebut dengan hamzah. Ibarat sudah ini nak boleh kasih ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalulah lam alif, seolah-olah lam alif bertakun. Mana semalam ya kisah ikam menangis, mana kisah ikam tertawa. Kata kawalan ibu bandar sudah. Ternyata ini semua pelakunya nikah aja orangnya. Nah, inilah yang disebut dengan yang akhir. Ini yang akhir. Tuh, yang awal, yang akhir, yang batin, yang zahir. Siapa yang awal? Roh. Yang tulis siapa? Coba. Hamzah menerangkan lantas di tubuh, nyawa, tubuh, zahir, batin. Siapa ya? Siapa nang menangis semalam ujar tubuh muntung aja nang menangis. Bujurlah ya, oh kada aja naik ke atas kata kawa juga aja untuk menangis bakuriak. Kemudian kada daruhnya tuh akhirnya buka kasih nih kamtas din, jadi ujar hamzah betakon mana ikam semalam adalah kada ada lagi la ilaha illallah, adalah Tuhan lagi. Kalau ketika kita di sini berkata nih la ilaha illa anta, sini aku semua ya. Bila nyampe sini la ilaha illallah, di sini kan. Di situ la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai di sini. Nih. Sini la ilaha illa anna, mana kisahnya tadi. Sudah aku nang rahasianya sudah. Makanya huruf hamzah, coba lihat. Hamzah, nah hurufnya kita kenali lah. Nah, hamzah kita balik pulang. Nah, di mana lainnya?
Ya di mana lainnya? Alif simbol daripada roh. Ketika roh diproses berubah ulang sebutannya. Berarti roh tadi yang disimpulkan dari huruf alif ketika menjalani persaksian diambil persaksiannya, jadi sebutannya dengan al-hayyu. Ya, lalu huruf h-nya nih, ini sumbernya semua anak ada di sini, ini semua sumbernya nang jahir ini, nang batin ini juga, ini semua al-hayyu tadi sumbernya. Berakhir apa? Berakhir dengan hamzah. Wujud ada rumusnya. Nah, di tubuh jahir nyawa ini batin akhirnya apa? Pasca hamzah. Coba. Nang jadi batang tubuh nih dari sini juga. Ketika nih ha ini kan batin. Al-hayyu jadi batin. Kalau bahasa turunannya jadi disebut dengan Ahmad, ya di sini Ahmad. Itu juga nang jadi batang tubuh, yaitu juga orangnya. Nang jadi nyawa, yaitu juga orangnya. Kalau bahasa akhirnya disebut dengan hamzah. Coba kita rasakan wajah ini. Bila dapat rasa kesusahan, bila sakit kepala, berarti masih duduk di la ilaha illallah. Ada rawa bulik lagi. Rasakan kan ada lah masih sakit kepala. Mau sakit kepala karena hujan wajar aja. Ini sakit kepala banyak pikiran. Berarti aku pada jahir masih bertahan gitu. Tapi bagus saja semakin banyak masalah. Ini ada mau orang belajar ini lah, masalahnya itu bertambah. Kalau Mbak sudah belajar ini ada masalah, si dia nyaman aja, tidak korehi, tidak bahagia, benar ada masalah lalu si dia jadi orangnya alim. Karena ada harapan, semakin kita tahu masalah itu semakin banyak. Coba kita namun sudah mengetahui berpajam-hajam mata bermasalah sudah. Kata lihat nang kadap. Bila terlihat nang kadap, kadapin itu nang kadap ini siapa tuh masalah. Tapi amal orang yang ada ilmu, buka mata, berpajam kah ditutup mata, kada peduli, boleh berpajam buka sudah, tak ada memandang apa-apa lagi sudah. Apa? Pandang rambutan, ya rambutan, banyak ada masalahnya. Tapi kalau kita duduk di latar diseluruhi kopi, minum kopi, oh manis, kopinya manis. Dipisahkan kopi dengan gula, ada banyak manis lagi kopinya, maka tadi manis. Mencari itu. Kenapa? Ketika dia minum kopi ini gula akan muncul. Ilmu ada masalah. Semakin kita tahu, masalah semakin banyak. Itu yang disebut masalah itu apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena inilah Google Map-nya bagi huruf sin. Bila sudah jadi diri, makanya Tuhan bagus menyusun. Bila sudah diulah Tuhan makhluk nih, senjatanya nih huruf syad. Pokoknya aja Tuhan sudah jadi makhluk tuh. Apa aja enak nang dilihat, nang digambar, ini huruf syad ya. Wasta'inu bis-sabri. Nah, 3 huruf aja huruf syad ya. Bisabri ini menjelaskan huruf syad sebutin aja, menjelaskan bila yang tahu dengan huruf syad berarti menyaksikan dengan diri engkau, rahmatku ada bersamamu, ampunan. Ketika kita dapat kesusahan, berumur tentang kenapa ya diriku ini, kenapa aku susah banget, orang kada. Belajarlah dari huruf syad, huruf sin. Kita bahas dulu siapa syumbuli kesini awal-awal terjadi batang tubuh. Oh ternyata berasal daripada huruf H, al-hayyu. Oh di dalam sini kah aku ditetapkan sedih hari ini, damai di hati. Kenapa aku hari ini sedih benar? Boleh kita dengan diri kita, oh memang ada ketetapanku hari ini aku sedih. Damai ada, tenang tuh kita. Makanya bila saat damai berarti kita menyaksikan dengan diri kita, oh bangetnya. Ketika kita menyaksikan apa hasilnya? Ra'ai lagi, rahmatku bersama. Itu aja huruf syad sebutin aja. Lalu apa perilaku kita? Bebas perilaku kita sekarang. Contoh, Sanja bermama ya lawan anak ayah lagi mandi parah maghrib, mama ya ternyata ada mandi juga. Totong maghrib hanya hendak mandi, seolah-olah
ketika kita bermamai menyuruh tadi kan dituruti, ya lah. Sehari kita nang emosi. Ketika kita emosi harusnya kepala Allah macam-macam pikiran kita. Kayak apa mengatasinya? Wasta'inu bisyabri hadam daulah kembaliati nasib anakku aja. Oh ternyata berbuli kasihnya inya mandi kada-ada di jam 6, di jam 5 ada mandi jadi jam 7 cocok kaya. Hilang rasa sari kita tadi coba. Tapi akal pikir kita silahkan. Ayo mandi, ayo makan. Silahkan tuh akal pikir kita. Saat kita berduit bercari wajar. Mengaku ada bercari kada dapat duit wajar. Langsung kita bercari. Hingga sudah bercari kada kuliah duit. Apa reaksi selanjutnya? Bila kada wasta'inu bisyakuri, bila kada kembali ke huruf sya, dia nang stres, depresi, macam-macam menyari lawan orang. Buli ke rumah kasih pak tunggul, sari lawan orang. Raja lawang, sari lawan tukang. Ya, kenapa? Aduh pikir. Tulah ke pasar jualan, kada kuliah dia. Apa yang terjadi? Oh ini masalah. Ternyata hari ini memang kada ada tanggalnya, catatannya aku dapat di kayak itu. Mutmainah ada kira-kira diri kita tuh. Tenang ada kira-kira diri kita, amun kawanan itu. Jadi belajar ini bukan membatasi kita jangan bermamai lagi, silahkan aja nggak bermamai. Anak sari silahkan. Ayo belajar, ayo sekolah supaya pintar. Silahkan, karena itu otak, itu jahil. Syariatnya aja. Tapi bila ini ada kita pintar, walaupun sudah belajar, boleh ke sini, memang ada di catatannya, enggak. Tenang kita. Respon kita kayak itu. Silahkan aja otak kita ini, pada tubuh lah jahil, silahkan berperilaku apapun. Tapi jangan bertahan aku pada tubuh. Jangan. Kembali, kalau sudah kembali ke nyawa akan kembali kepada al-hayyu. Ada huruf ha, ada huruf jim. Ha akan bertitik atas dan bertitik bawah. Hanya kita sadar. Nah di situ tenang ada rasakan ya. Ini praktik huruf, praktik hidup kita. Kadang dulu aja kalau tukang begawe ini sementara minta tetap pasangnya. Sudah dipasang protes salah aja. Ini salah aja. Sesuai catatan, aku sudah aja ini sesuai catatan. Lah memang sedikit disuruh memprotes gitu. Oleh Tuhan ada catatannya. Kita memang sudah ditakdirkan mau kursi itu sudah aja. Jadi apa? Bukan kita yang kita bahas apa yang kita gawe, bukan kita permasalahkan apa yang kurang protes lagi. Bukan lagi. Itu kan jadi masalah lagi. Oh Tuhan mau utus dia lah, jangan senang memprotes aku. Ya sudah. Hasil berikutnya bermain pun otak kita. Lalu apakah ada? Itu kan maksudnya. Apakah ada kita? Nah, biar anak begini-begini, udah anak begini-begini, mana anak bagus? Akan ketemu titiknya di situ. Karena ada lagi rasa kalah, kada ada lagi rasa menang. Terus sama di situ. Maka paling banyak menimpa manusia di muka bumi ini sejak zaman Nabi sampai hari ini kada habis-habisnya. Urusan duit sampai hari ini. Nabi menegakkan ajaran Islam habis modal aja. Untung ada Siti Khadijah jual barangku habis barang. Bila habis modal kita ada lagi aja. Rambutku kah jual, tulangku kah jual. Ya urusan duit ini mulai zaman Nabi sampai ini jadi wajar aja. Bila kita wayah ini pusat depresi masalah keuangan, Nabi sudah berdahulu. Jadi Nabi sudah berdahulu buat apa kita? Nak sakit-sakit kepala, Nabi sudah berdahulu kayak apa? Selalu ada jalan dan selalu ada solusi. Bila yang ada berduit, cagar berduit. Bila berduit, terus cagar ada berduit. Jadi apa? Kada ada istilah cagaran berduit, cagaran kada berduit, kada ada lagi kita. Bila ini hari ini berduit, ya memang takdirku hari ini berduit. Bila isu kada berduit lagi, memang takdirku kada berduit. Itu nikmati. Tapi apa? Cara mengambil sikap ini ada dengan pasrah otak aku pada tubuh kada dipakai itu di hati. Aku pada tubuh. Aku ada pikir jalan dulu, timbang dulu. Kayak apa ini kemampuan ini gawe dahulu sesuai syaratnya. Bila ini kada sesuai yang terjadi dengan perhitungan kita, ya memang
kembali kepada aku batin. Nyawa, ya memang ada catatannya di situ, selesai. Ada kawaman was kemudian kita lagi syariat tadi. Jadi syariat kan ada yang salahnya syariat, dan syariat pun kata tawa juga menyalahkan batin. Kenapa? Karena sumber salah dan benarnya akhirnya bila sudah kita kembali kepada batin. Bila bertahan di syariat saja, pasti akan menemukan benar dan salah. Tapi bila sudah kembali kepada batin, pada mau lagi salah syariat, kada mau lagi benar syariat. Karena aku semua. Jadi pada batin itu ada lagi benar, ada lagi salah sudah. Nah ada itu pada jahir. Coba kita rasakan. Kalau misalnya kita pada duit ujar jahir syariat baik berdagang, turun ke pasar berdagang dapat duit. Nah bujur kalau syariat. Tapi kalau sudah turun kepada batin, ya memang hari ini dapat duit. Siapa namanya teman? Berarti di sini juga bukan karena syariat ini akhirnya adalah benar dan salah di sini. Kan ada lagi. Itu maksudnya. Jadi syariat memang utama dulu di syariat, jalan syariat. Tapi bila ini akan berbalan dengan batin, makrifatnya berada, syariat kada akan mampu menyandang. Jadi sumber penyakit ini adalah daripada jahir inilah, tertahan kada kawat turun kepada batin. Itu aja. Itu sumber penyakit. Makanya kan penyakit itu dua, makanan dan perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan itu apa? Nih, ketika kita berdagang menuduh dagang dapat duit, ketika kita makan menuduh makan itu dapat kenyang, itu perbuatan. Jadi penyakit kada boleh ke sini. Itu maksudnya. Karena kamu boleh tadi. Jadi sumber penyakit. Nah, anggap aja kita sudah kembali ke sini. Amalan kita kali kita sudah mengetahui, mudah rasanya kalau aja kita tamat hari ini 30 huruf langsung kita gabung nih, langsung. Jadi kalau sudah paham aja ini al-hayyu berarti apa? Tuh yang awal di daerah situ, yang akhir tetap yang bagian sini hamzah dan ha kada belain hurufnya. Ya, ternyata aku juga, aku pada rahasia. Jadi hamzah ini aku pada rahasia. Sudah, bila sudah ke sini hamzah tadi adalah aku pada anna, la ilaha illa anna. Gugur sudah ke situ. Nah sekarang kalau huruf ya artinya yang maha terbuka, maha pembuka, maha penerima, wujud daripada hamzah. Ya, huruf ya itu wujud daripada hamzah. Coba soal sini kita baca apa yang dimaksud dengan daripada huruf ya. Yaitu simbolnya adalah pada mulut manusia. Yadullah basyitun lil khalqi, tangan Allah terbuka bagi makhluk, kekuatannya meliputi semua tempat dan sempurnanya alam ini dengan adanya hamzah. Berarti kesempurnaan samoan itu, penyempurna akhirnya itu adalah huruf iya, tapi wujudnya harus hamzah dahulu. Bila hendak bujur-bujur sempurna, lihat paham lah kira-kira. Sempurnanya itu huruf iya itu menjelaskan sempurna itu karena adanya huruf hamzah. Berarti huruf ya itu berasal dari huruf hamzah juga, ya lah. Ini huruf lam, nah kita udah huruf lam lah. Nah huruf lam. Nah, ya. Itu huruf lam kita ulah. Jadi huruf apa? Hamzah dan lam bersatu. Nah, dititiki kadang tata huruf. Ya. Jadi kira kalau sudah huruf ya itu adakah kisah lagi? Kayak apa ya? Aku rajakan ya bisa dah ya. Apalagi kisahnya? Habis kisah. Nanti sini la harfin la sautin. Nah, amalan huruf ya kayak apa kita? Saat bermamai
bagus kada di dalam tuh siapa nang di mamai siapa nang bermamai tuh. Ada kisah lagi kadang kau lagi mengeluarkan huruf dan suaranya kita oh Tuhan nang bermamai Tuhan nang kan ada lagi kisah itu ya sudah lalu hadir titik kenapa hadir titik 2 sini tuh. Supaya pinandoan kalau aja masih karena pertama titik 2 itulah ana Allah. Ketika roh ditanya man anta man ana Allah 2 titiknya. Ibarat sudah sampai ke sini, nih sampai ke sini sudah kada ada lagi alif lam ha la ilaha illallah lam alif dua ada. Oh ternyata aku juga kenapa sudah bertamuan di sini kayak kabar aja. Nah, mana ikan yang selama di dunia, mana dunia ikan kada ada lagi semuaan pian, semuaan bahasa itulah titik 2. Apa bedanya? Ya pian juga aja sebenarnya ternyata itu ya terbuka habis kisah sama. Adakah huruf yang bertitik 2 di bawah selain daripada huruf ya? Hilang akan tetap ya juga jawabannya ada bantahan sama sekali. Di titik 2 ini mana menunjukkan bahwa nah asalnya ia mengenal, yang mengenal itulah yang kembali. Lalu siapa yang mengenal selama ini? Adakah yang jahil yang mengenal? Kada ada. Itu ternyata yang mengenal adalah tetap dia sendiri. Itu tujuannya adalah daripada huruf iya. Makanya Allah beritakanlah cerita huruf ya ini di dalam jantung pada tubuh. Kalau Al-Quran disebut dengan surah Yasin. Bayangkan Yasin. Alifnya 2 puting di sini. Ini berarti adanya alif 2 puting. Mana kalau titik 2 sama. Yasin. Yang ditanya diri huruf sin ini ada tahunnya. Tubuh mana? Sin. Titik 2 ada huruf nun. Kalau digerakkan barisnya berarti menjadi huruf nun. Nih mana? Daripada nurku ya semuaan semalam. Ya. Habis bisa. Makanya di dalam surah Yasin ayat 22 ya, disinilah muncul wa ma liya'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, juru Tuhan dan semua antunan ada akan itu siapa? Buliknya kaina kamana wa ilaihi turja'un. Tuh bayangkan. Wa ilaihi turja'un di surah Yasin juga. Kemudian innama amruhu iza arad. Ini memang kehendak manusia dihirina. Nih. Innama amruhu urusan nang 9 huruf nih. Ini 9 hurufnya urusannya banyak, berusaha, dagang, apa-apa, semuaan. Ini urusan nang 9 huruf nih. Ya kan? Perintahnya tadi kena huruf ya. Asal kita amal, kita tahu semua kembali ke asal. Innama amruhu, perintahnya apa? Ketika inya hendak berusaha dagang apa segala macam di sini sarahkan. Inya hendak dagang misalnya lah, nah dagang ini sarahkan ke sini. Nah, barang siapa yang hendak berdagang, yang mencari duit dan cari dia ke sini. Innama amruhu iza, barang siapa yang menyalahkan urusan dagang diserahkan kepada kehendakku di sini. Irada kehendak. Kayaknya Tuhan bila ikam sarahkan ke sini ayyakulalahu kun fayakun. 1, 2, 3, 4 jadi apa tuh? Jahirnya bila sudah ikam sarahkan ke sini ayyakulalahu kun fayakun. Nyala. Ini udah berusaha semua gerakan di sini aja gerakan. Akhirnya apa? Wah ini kok. Ini nggak kucingnya. Jadi ini kita lah.
ketujuan bedes kita nih. Jadi ini trik kita nih, karena berakhir dengan huruf ya berarti Yasin lah. Jadi kalau Yasin, semua surah Yasin pasti petunjuk. Karena jantung bila jantung itu terhenti, berarti aktivitas tubuh kada awal lagi. Maka pakai surah Yasin semuaan itu untuk tubuh kita ini, maksudnya dalam hal perilaku apapun. Makanya dia orang sekarang dibacakan Yasin apa aja, Yasin terus, tapi kada tahu tujuannya. Ternyata adalah jantung apa supaya itu normal jantungnya. Tapi cara penggunaannya harus belajar. Bila ia menemukan sesuatu di dalam bidang usaha, inama amruhu, tidak ada urusan inama amruhu ijarun, boleh kasih ini supaya jangan sakit hati. Nang mana berdagang, sarahkan dulu kasih ini berhasil atau kada berhasil. Ketika mendapatkan hasil tetap ingat lawan aku, ketika ada berhasil tetap ingat dengan aku juga. Itu maksudnya, itu surah Yasin. Tapi ketika wa ma li'abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, ketika seseorang sudah jahil, kada ingat lagi lawan Tuhan, apa semua menjadi gelap, menjadi tertutup. Wa ma li'abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, ingat supaya ingat pulang ke sini. Jadi hidup kita ini berakhir dengan huruf hamzah. Bila sudah huruf hamzah, nah jadi Tuhan nang mabuk semalam apa ya kisahnya. Kaburi hingga dapat lagi bandar nang penyembahyang bang. Selama di dunia kayak hidup banyak bayang, siapa aja langsung bayang tahu. Nang mabuk siapa? Habis kisahnya. Ada apa lagi mabuk semua? Habis kisah. Kayak apa kisah? Melihat orang mabuk kayak ini, melihat orang sembahyang kayak ini, adalah kebanggaan diri kita sekarang. Kada ada lagi rasa bangga, rasa susah, rasa bahagia, rasa senang. Karena nang tahu itu adalah rasa, adalah sir semua. Itu aja. Jalani terus. Itu kita. Kemudian pada malam hari ini akhirilah. Jadi 30 huruf hijaiyah. Yang pertama dibagi 3. Dari 30 itu dibagi 3 kelompok. Sama dengan rukun sholat. Rukun sholat ada 13, dibagi 3 pulang dikelompokkan 3. Rukun qauli, qalbi dan fi'li. Tapi ada yang pada tahu sekalinya lah. Ada yang bertakun apa aja rukun qalbi di dalam rukun qauli di dalam sholat, rukun qalbi dalam yang tahu. Maka lulusan Madinah. Kayak apa tuh rukun? Kan ada aja, setahu saya kan ada aja. Nah kan pengelompokan itu adalah rukun qauli, qalbi dan fi'li itu pekerjaan hati, pekerjaan lisan, lidah dan pekerjaan anggota. Sama ini 30 huruf hijaiyah dikelompokkan 7 huruf adalah tempat kita kembali. 7 huruf itu adalah cara kita hidup. 7 huruf itu cara kita berperilaku, cara berbicara, cara bergerak. Ini semuaan, kasih ini semuaan tuh hamzah semuaan kita. Nang di dalam, nang awal, yang akhir, yang batin, yang jahir sampai di situ. Kada mau tahu lagi berduit, kada berduit kah, kada mau tahu. Ya. Kada ada lagi bahasa taubat. Bila rahatan kada berduit, ujar tubuh aku kada berduit. Boleh kayaknya ke sini. Ya kan? Oh ternyata takdirku hari ini saya sudah ditakdirkan kada mengikuti duit sudah. Tapi bukan berdiam. Saat tubuh kada berduit, jahir syariat harus aku berusaha. Tuh sudah berusaha tanam bubili panen macam-macam, panen pas gagal panen kada berduit, boleh ke sini. Dasar memang kada berduit, ditakdirkan aku sebulan 2 bulan ini habis kisahnya dah. Kasini muliknya supaya kada mau sakit hati. Bila ia kada boleh kasini, ya sakit hati bertahan di sini, sakit hati menyandang di sini. Hati sakit itu bukan kada berduit. Nih, badan tubuh kada berduit di sini.
ya. Tapi batang tubuh kada mau boleh ke sini. Anggap aja ini hati, hati itu sakit, kenapa aja aku kada disalahkan lawan aku dia hati. Ikam sandang seorangan otak ay, ikam sandang kepala ay seorangan kada. Coba boleh lawan aku, bila ikam boleh lawan aku antar ke sini. Hanya kepada hijau hati. Ini anggap aja nih kita lah, nih praktek kita. Saat kita berduit di sini, nih otak berpikir kepala kita, oh, dilakukan semua. Ternyata kada kaya juga. Nih, kada dapat duit itu sudah usaha, tapi kada mau beli ke sini, apa yang terjadi? Wah, depresi lah, macam-macam lah. Pokoknya udah kelakuan ditahani seorang, lalu sakit hati. Sakit hati itu bukan kada berduit hati ini. Ujian hati umat, ujian mahadani. Bepadah bang mas ini. Kenapa aku kada berduit ujian hati? Dasar catatannya Tuhan kada mengadakan duit. Saya pas ini tanang itu di sini. Tapi bila ada mau pulih ke hati rasa akan jadi tanggung. Kada mau damai dunia. Jadi apa aja perilaku kita ini saya lihat semua. Ini dahulu sentral otak. Kalau bahasanya sempurnanya diri itu, makanya pada hari ini agama ya, aku sempurnakan Islam bagimu. Al-Maidah tuh. Maksudnya apa? Pada hari ini agama diri. Agama adalah diri. Nih, kita amalkan pulang di sini. Pada hari ini agama kita kan praktik bang harus ya, karena kehidupan sehari-hari itu kadang-kala terlepas daripada praktek. Nih, di sini diri disebut dengan agama. Hari ini jur Nabi, sampaikan Nabi, agama sempurna, berarti diri kita sempurna. Sempurnanya dengan apa? Akal, fikir. Tuh, dua macam. Diri disempurnakan akal dan pikir. Bila garing, berobat. Bila lapar, makan. Bila haus, minum. Kada berduit, berusaha. Di sini semua. Diri aku sempurnakan. Kemudian Islam bagimu, maka Islamnya di sini. Tuh, Islam. Artinya kembali kata berserah diri itu sempurnanya diri kita. Garing makan obat, sudah makan obat, kada mau juga sembuh. Islam bagimu, berserah, kembalikan waktu sihatnya sudah tercantum di sini. Ikam hari ini makan obat, tapi sembuhnya ikam sebulan akan datang ini hanya sembuh, jadi ikam tak harus makan obat. Tuh maksudnya. Akhirnya, misal, ini kita garing di sini. Garing di sini hari pertama. Sedangkan di sini catatannya sembuhnya hari 30. Sebulan Pak. Ya. Hari pertama sampai hari 29. Nah, makan obat. Minum obat terus nang larang-larang. Lalu habis duit di sini, kadang lagi nomor pun larang. Ya kan? Hari ke-30 nomor obat nang murah. Ini fakta apa kejadian? Garing awas benar, jual rumah habis, mobil jual habis sudah, akhirnya kontrak guling dibedakan. Pas guling dibedakan, tak malam kumat penyakitnya, lihatin duit 1.500. Kadang kalau lagi nomor obat nang larang, tulak warung, tak tukar obat nang 1.500 sebungkus. Barang aja obatnya aja, asal tak tukar obat aja, tak tukar obat nang 1.500 di hari tanggal 30 tadi. Nih, dimakanlah sembuh, karena memang jadwalnya sembuh dari tinggal 30. Lalu tak dituduh nang menyembuhkan nang 1.500. Nang larang dia ada mampihan. Tak tipu ada diri kita tuh. Tuh cara praktik hidup kita di situ. Boleh aja sini akademik mikir
Bahkan obat ini kada sembuh, tukar ngelarang, kada sembuh, tukar kita paling larang, kada sembuh juga. Udah, jalani terus. Sempurnanya diri adalah Islam. Kembali apa? Waktu sehat sudah ditentukan, sudah di sini. Namun kita sudah paham di sini di mana kita sirik. Coba aja saat kita garing makan nak murah. Ada atau kita makan obat baju tawar benar aja. Al-Fatihah langsung sembuh. Jangan tahunya dari awal kita tawarkan bajunya aja. Itu kalah kita. Ya. Akhirnya apa? Itu bertahan pada akal pikir. Silahkan ya akal pikir dulu lakukan, hanya kita kasihnya. Kayak itu kita. Mau datang bila bertahan di sini, balawasan orang salah terus, seorang salah juga. Coba aja. Bila kita ada duit, masih menyalahkan diri kita, menyalahkan diri sana, menyalahkan pokoknya ada yang salahkan di sini. Tapi bila kita kalau boleh ke sini, siapa yang disalahkan? Itu jadi hidup tuh kadang kamu menyalahkan orang lain, bahkan diri seorang pun kadang yang disalahkan. Kalau kau kasihnya amalan kita, bila sudah kau amalan kita di sini, nah paham ya tuh perilakunya. Bila sudah hamjah perilakunya, apa ujar Nabi? Nah, wahai Muhammad, di antara umatmu yang masuk surga, nah, yang masuk surga, golongan yang masuk surga itu nang kayak apa orangnya? Yang pertama ujar Nabi, golongan sunnah. Tuh, ini golongannya, golongan sunnah. Tuh, golongan sunnah. Ciri nang golongan sunnah tuh nang kayak apa? Al-jamaah. Cirinya al-jamaah, bukan golongan sunnah, golongan cirinya al-jamaah. Tuh, bedakan di situ. Yang pertama golongan nang tahu diri. Jangan bahasa kita. Siapa nang masuk surga? Nang pertama golongan nang tahu diri, sin, non dan haknya tahu diri. Nang kedua orang nang tahu diri, al-jamaah. Bila orang yang tahu diri, otomatisnya ada memandangkan diri lagi. Yang dipandang adalah huruf jim, boleh kasih di huruf jim tuh. Batin mainannya sudah. Ini pandangannya dalam. Istilahnya apa? Ketika tangan ini bergerak, ini kada menuduh tangan yang bergerak. Tuh, yang di dalam tangan siapa? Ada roh. Itulah yang bergerak. Itu cirinya. Jadi bila kita bergerak apa saja adalah keakuan pada tangan, pada tubuh, hilang itu ngarannya al-jamaah. Pandangannya sudah ke dalam, makanya dia luar sempurna di sini. Makanya huruf jim ada di dalam al-fatihah. Fatihah itu adalah diri. Bila huruf jim ada di dalam al-fatihah, bahaya diri kita. Tapi huruf jim adalah amalan fatihah. Bila kita paham dengan huruf jim, jadi kunci neraka. Makanya di sini Ahlussunnah wal Jamaah sama dengan 70.000 masuk surga tanpa hisab. Tuh kayaknya umat Nabi Muhammad 70.000 masuk surga kada bisa hisabannya, langsung nyaman karena mau aja dikitnya ujar Nabi masing-masing satu nih. Kita nih masuk nang di 70 seikung keluarga kita masuk membawa 70.000 adalah keluarga kita 70.000 kira-kira. Kalau orang ahli matematika di dalam satu keluarga amun mau ke patungan ya support dana sekolahkan bujur-bujur memahami semua amalannya baik, masuk ke dalam golongan yang sunnah al-jamaah, inya enang membawa kita kena. Tuh matematika jadinya orang mereka itu banyak harapnya bermodal duit seorang kada mau sampai yang kena aja ini aja jadi orang membawa ke surga. Ya. Nah, jadi masing-masing satu membawa 70.000, masing-masing satu membawa 70.000. Akhirnya saya sudah tahu buat Nabi Muhammad masuk surga enak. Sudah, ini sudah. Artinya Nabi langsung mau memisahkan.
tapi cirinya dahulu al-jamaah ada. Kenapa? Sunnah dan al-jamaah dua kata, bukan satu peristiwa. Orang bertakwa dahulu, wahai Muhammad, di antara umatmu yang masuk surga adalah menghadapi sepat ada. Bubuhan mana? Bubuhan yang sunnahnya. Cirinya Pak orang yang sunnah kayak Pak tuh. Maka kena anggap aja orang yang sunnahnya orang ahli makrifat. Tapi kada pinandu dengan al-jamaah banyak orang tasawuf. Satu, inya belajar tasawuf, tahu dengan diri, tamat kada sembahyangan lagi. Al-jamaah lah. Kenapa bapaknya sembahyang ya Tuhan juga? Ya, nang sembahyang Tuhan. Nang sembahyang Tuhan, amunnya juga baik sembahyang lah. Tadi kan bahasanya nang sembahyang Tuhan, nang sembahyang tuh kayak ketiga kan sembahyangnya aja, nang sembahyang tadi pun. Takutnya orang nang tamat sembahyang, nang sembahyang siapa? Tuhan. Nang sembahyang Tuhan. Atau tidak baris pulang. Tuhan sembahyang lah aja, punya sidin pulang. Ya kan, Tuhan sembahyang lah. Misalnya, kada berarti kita sembahyang siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Jat. Berarti inya batang tubuh mengaku menjadi jat. Mana aja mana? Tahu diri tapi meninggalkan al-jamaah. Ya sembahyang. Itu hanya perkara sembahyang. Baru lagi, kenapa makan? Kenapa berusaha? Kenapa berkok? Tuhan berbola, Tuhan makan lah. Balas dia itu. Masih makan juga, masih berusaha juga. Mana aja maahnya? Berarti Tuhan jangan sedang lalu yang sedangkan inya aku tubuh jahirinya ada nyata. Sedangkan bila meninggalkan aku tubuh pada jahir, wal awalu wal akhiru wal batinu wal zahiru, ini hamjahnya mana? Hamjahnya mana? Tak potong hamjah, ada bernama hamjah lagi. Karena nang awal, nang akhir, nang di dalam, nang di luar, itu aku semua dibuangnya lah. Nang di luar, nang jahir, bolehnya masuk di dalam. Hamjah lah lagi rupanya. Kada kau lagi bernama hamjah. Kada sempurna namanya. Nah makanya dua kata sunnah al-jamaah ini adalah dua kata, dua peristiwa. Banyak orang yang ahli tahu dengan diri tapi meninggalkan al-jamaah. Kemudian kada paham kedua-duanya sama sekali, tahu ibadah aja, tahu sembahyang. Ada golongan itu. Ini nang maksudnya 73 firqah di situ masuk. Kenapa? Satu pemahaman 73 pecahnya. Satu pemahaman 73. Orang yang belajar tasawuf mungkin pecahnya banyak pemahamannya. Lain-lain apalagi syariat fikih. Tuh banyak di situ. Selanjutnya kita akan mengevaluasi cara pengamalan daripada yang 30 huruf hijaiyah seperti kita jelaskan tadi, dibagi 3, 11 huruf adalah menceritakan sebelum batang tubuh kita ada, alam semesta ada, Tuhan mengisahkan kayak apa dahulu bahan asalnya, kayak apa proses bahan asalnya sehingga ada diri kita 11. Berarti yang 11 huruf ini adalah asal proses kejadian diri kita. Asal nih bagus, di sini suci semua. Bila hendak berhasil boleh kasih ini. Maka amalan kita itu kada kawal langsung kasih itu. Semua anggawian yang 12 huruf ini adalah didasarkan karena 11 huruf. Harus kasih itu. Kaidah nang ini hanya boleh ke situ. Kadang mau nang ini langsung boleh ke situ. Itu praktiknya. Kadang mau langsung tubuh langsung boleh ke situ. Ini dahulu. Bila ini langsung ke sini, berarti kada ada saringannya, bersih atau kada. Ini nang bersih aja. Kadang lagi ya ayat Tuhan nak sebut main. Nah jadi sambahyang kita amalannya ambil nang 11 huruf. Ketika kita sholat hari ini ternyata takdirnya ada sembahyang, catatannya sembahyang zuhur hari ini,
Ternyata hari ini kita ada manusia yang juhur boleh ke sini. Oh, kadang kita tanya yang juhur hari ini kita. Kadang enggak. Tuh, berarti kan amalan hidup ini yang hasilnya berarti dahulu sucinya hasilnya. Nah ini kita boleh banyak. Wal awal di sini hanya kita boleh ke situ. Nah, tantangan terakhir adalah 7 huruf. Inilah kembalinya kita orang-orang yang suci boleh ke sini. Jadi orang-orang yang bagian di sini yang mensucikan dirinya ke 11 huruf dulu. Insyaallah Ramadan kita akan mengerjakan kepada yang banyak yang 11 di situ akhirnya. Makanya witir tuh aku menyukai yang ya Tuhan aku menyukai yang ganjil nih. Itu ganjil kita genap. Makanya ada bahasa 11-12 ya. Melihat si abah kelakuan, kelakuan abahnya seikuman tuh ya. Ya 11-12 juga aja. Itu menunjukkan itu sudah bahasanya. Artinya ya berkelakuan itu adalah karena melihat yang asal. Alhamdulillah, walaupun kita terancam libur, tapi kalau berdahulu tamat pada 6 di Banjar berdahulu kita hari ini. Jadi insya Allah kenapa kita tamatkan berdahulu kalau hujan pulang enak. Jadi ini nggak ada bertahan lagi, kita tamat kurang sudah bertamat tadi, tinggal Banjar insya Allah di minggu depan. Adapun mereka yang mempertanyakan konsep mandi 9, jadi kita tanggung bulannya. Dan aja Ibu Hari Raya. Ibu Hari Raya jarang kita tentukan. Jadi supaya jangan terganggu jarang ini kita belajar yang 30 huruf. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Guru, di situ tadi diberikan keterangan bahwa di huruf yang 7 huruf nun dengan mau itu tidak bisa bertemu, apabila bertemu akan satu bisa terjadi satu